Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Asyif Faroki selaku dosen pengampu mata kuliah kecakapan pribadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mufarhan Haryono, NPM 2108201164, program studi Sistem Informasi Paralel B, UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam hidup kita. Apa itu? Itu adalah investasi. Nah, pertama-tama nih, kalian harus tahu dulu apa itu investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke suatu benda atau lembaga suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor dapat memperoleh keuntungan di hari nanti. Nah, investasi ini tidak selalu menguntungkan. Ada juga investasi yang merujuk pada kerugian. Selanjutnya nih, saya akan membahas tentang tujuan investasi. Yang pertama, yaitu untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang. Selanjutnya, mendapatkan jaminan dalam bisnis. Selanjutnya, yaitu mengurangi tekanan inflasi. Dan yang terakhir, yaitu untuk menambah penghasilan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya nih, saya akan membahas tentang bentuk investasi. Setelah mengetahui jenis-jenis investasi, deretan jenis investasi tersebut juga dikelompokkan ke dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu ada investasi aktiva real dan investasi aktiva finansial. Nah, investasi aktiva real ini adalah dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya yaitu investasi tanah, investasi logam, dan investasi properti. Masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya yaitu investasi aktiva finansial. Investasi aktiva finansial ini dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas. Contohnya yaitu investasi deposito dan saham. Nah, selanjutnya nih, saya akan membahas tentang jenis-jenis investasi. Banyak sekali jenis-jenis investasi yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah investasi properti, investasi emas, investasi saham, investasi reksadana, investasi valuta asing, investasi obligasi, investasi syariah, dan investasi deposit. Nah, selanjutnya nih, saya akan membahas tentang jenis investasi berdasarkan jangka waktunya. Berdasarkan jangka waktunya, investasi itu terbagi menjadi dua. Ada investasi jangka pendek dan ada investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka pendek ini adalah investasi yang memungkinkan mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung dikonversikan dengan uang atau jual. Namun, memberikan keuntungan yang lebih kecil sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu yang dekat. Contoh dari investasi jangka pendek ini adalah obligasi jangka pendek dan sertifikat deposito. Selanjutnya yaitu ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini adalah investasi yang membutuhkan waktu yang lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya nih, kalian bisa menikmati keuntungan itu mulai dari waktu 5 sampai puluhan tahun. Tetapi return yang dihasilkan oleh investasi ini tentunya lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek. Contohnya yaitu investasi saham. Nah, investasi ini juga memiliki risiko. Nah, adapun risikonya yaitu business risk, liquidity risk, financial risk, country risk, dan exchange risk. Nah, selain itu, investasi ini juga ada faktor yang mempengaruhi laju investasi, yaitu ada terjadinya perubahan tingkat atau nilai tukar,
yang kedua ada tingkat suku bunga, yang ketiga ada infrastruktur, dan yang terakhir berdasarkan tingkat inflasi. Nah, selanjutnya nih, hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi. Jika kalian ingin berinvestasi yang berhasil, berikut beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan. Nah, yang pertama nih, jangan lakukan investasi dengan tergesa-gesa dan harus disertai dengan pemahaman atau riset yang mendalam, termasuk mengenai objek investasi yang paling potensial untuk Anda miliki. Yang kedua nih, tidak bertindak secara spekulatif. Yang ketiga, penting untuk mempertimbangkan jangka waktu investasi, baik Anda menggunakan investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Nah, selanjutnya nih, kalian harus mengetahui dan menilai jumlah modal yang bisa kalian siapkan. Yang terakhir, Anda harus memahami risiko yang bisa terjadi sebagai investor dan jenis investasi yang dipilih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pemaparan materi saya menjadi bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.